Wow. Antusias. Dapat foto calon presiden. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Pak, Bapak sebagai Ketua Lembaga Dharma Duta kan menggelar kegiatan workshop untuk Dharma Duta nih Pak. Penyuluh kira-kira harapannya seperti apa sih Pak? Harapan sekaligus tujuan Enggak tujuannya. pelaksanaan workshop pengembangan kompetensi Dharma Duta yang diselenggarakan terhadap para pembina, para tenaga penyuluh, para Dharma Duta yang ada di Sejabodetabek. Ini maksud dan tujuannya adalah bagaimana para Dharma Duta dan yang di dalam eksistensi tugasnya baik sebagai pembina di pura-pura, pembina keagamaan Hindu di masyarakat, juga yang pada intinya adalah beliau-beliaunya itu sebagai orang tua, karena dari sentra pendidikan, keluarga, orang tua adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Nah, karena itu bagaimana para pembina ini dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai sosok Dharma Duta yang nantinya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mumpuni dengan tulus, sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab tugas-tugas yang dilaksanakan di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Nah, jadi secara berkala para pembina yang ada di Sejabodetabek dan dalam kaitannya dengan workshop ini yang dilaksanakan di dalam setiap tahun, secara bergilir diharapkan para pembina ini dapat dilakukan workshop. Artinya dari tahun ke tahun itu pesertanya itu tidak sama. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Karena apa? Karena kita berharap agar semua Kebagian. dapat pembinaan. Karena namanya kita hidup, barangkali persoalan, masalah ya yang terjadi itu ya beragam sekali dan dari tahun ke tahun itu cenderung lebih kompleks. Nah, karena itu satu hal yang perlu dikembangkan di dalam Dharma Duta ini. mereka bertugas setelah melaksanakan workshop ini, bagaimana moderasi beragama itu bisa dilaksanakan secara baik dalam keberagamannya. Jadi mereka senantiasa bagaimana dia senantiasa bisa hidup bersatu di dalam keragaman ya, dan melaksanakan ajaran agamanya tidak ekstrim. Ya. Karena dalam katakan moderasi, yang dimoderasi adalah bagaimana kita beragama itu, bukan agamanya yang dimoderasi, tapi bagaimana kita beragama itu. Jadi kita memiliki toleransi, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, senantiasa kita saling asasiasu, saling menghargai, menghormati, mengasihi satu sama lain, sehingga kita bisa hidup harmonis, selaras, serasi, seimbang. Ya, kalau di dalam hidup ini merupakan implementasi daripada ajaran Tita Karana ya. Ya, karena secara vertikal, selaras, serasi, seimbang hidup kita kepada Tuhan, secara horizontal hidup kita selaras, serasi, seimbang dengan sesama manusia. Kita saling bahu membahu, saling tolong menolong. Ya, di sini kita kan namanya hidup, kebersamaan itu yang paling utama. Iya. Nah, di dalam kebersamaan itu tidak semudah memberikan telapak tangan, tetapi harus ada upaya. Kita menggunakan modelnya istilah duit. Duit itu doa, usaha, iman, takwa. Ya, jadi berdoa, berupaya, harus seimbang, serada dan bakti. Karena bagaimanapun juga dalam keadaan keberagaman itu keluasan dan kedalamannya tidak bisa lepas dari apa yang kita lakukan. Baik
berkaitan dengan etika, yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan yatnya Kiatnya ya. yang kita lakukan. Oke. Nah inilah Nggih. jadi Luar salah biasa satu nih, Ki. tujuan utama daripada apa yang kita lakukan ini terhadap para pembina, para dharma duta, para dulu yang ada di Sejago Kota. Nggih, Pak, nama lengkapnya siapa, Pak? Made Awanita SAG MPD. Oh, nggih. Nggih, Ketua Lembaga Dharma Duta nggih. Nggih. Terima kasih Pak Ketut. Nggih, sami-sami.